kakak-kakak. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Cukup baik. Ya, lumayan baik. Oke, perkenalan dirinya dong kak. Oke, mulai dari aku. Perkenalkan, nama saya Putra Amsal Octavianus, biasa dipanggil Putra. Oke, perkenalkan, nama aku Putu Yudartama, biasa dipanggil Yuda. Pertanyaan pertama, jadi coba kakak ceritain nih gimana kakak bisa ikut BEM, apa karena jebakan Batman atau keinginan kakak sendiri? Oke, dari saya awalnya tuh pertama tidak ada niat untuk masuk BEM, cuman pada saat ada teman yang mau masuk BEM juga, dia ceritain BEM tuh gini, kayak rasanya asik. Terus saya juga pengen masuk BEM tuh karena ingat lagi ternyata bapak saya waktu kuliah tuh dia pernah masuk BEM. Jadi saya kayak rasa BEM pasti keren gitu. Jadi dapat juga dari teman ngasih tahu bilang, "Yuk ikut BEM." Akhirnya ikut dan pada akhirnya kita sama-sama lolos dan masuk ke BEM. Itu dari saya sih. Oke, kalau dari aku sih yang pertama aku nggak kenal yang Batman tuh yang mana, jadi itu bukan jebakan dari Batman. Terus kedua itu karena emang dari tahun lalu itu aku emang mau ada keinginan masuk BEM. Terus tahun lalu emang lupa ikut kayak interview, jadi tahun lalu itu aku nggak ikut. Terus memutuskan untuk ikut di tahun sekarang. Seperti itu sih. Coba ceritain sedikit pengalaman organisasinya kak, selain di BEM. Oke, kalau dari saya, selain BEM, saya mengikuti beberapa organisasi kayak UKM PSM, UKM Musik Vokal, UKM PIKM, dan juga bukan Musik Vokal, PIKM, dan lain-lain ya. Lupa saya, masih banyak. Dari pengalaman organisasi itu, saya belajar bahwa bagaimana kita harus konsisten waktu, terus bagaimana kita diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin, untuk mengatur ini, mengatur itu. Nah, di situ ternyata membuat saya untuk belajar bagaimana saya bisa melakukannya dengan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Di situ bisa terbentuk karakter kita sebagai pemimpin agar bisa melakukan hal tersebut. Itu sih dari saya. Oke, kalau dari aku sih selain dari BEM, aku ikut organisasi yaitu e-sport. Terus di e-sport aku saat ini menjabat sebagai wakil ketua, ya dimana aku membantu temanku sebagai ketua panitianya, ketua organisasinya. Satu sisanya itu aja sih, cuma 2, e-sport dan juga BEM. Oke, karena tadi kakak nyebutin beberapa organisasi yang kakak ikutin, kasih kita tips dan trik gimana cara kakak bagi waktu. Oke, mulai dari saya. Yang pertama, kalau misalkan saya ini ada ikut beberapa UKM dan FPK yang ada di kampus. Nah, dari kelima UKM atau FPK ini, mana event yang dekat banget tenggat tanggalnya, itu yang saya dahului dulu. Kayak misalkan saya ada job di UKM musik, terus ada job juga di UKM yang lain. Nah, dari UKM dan FPK yang saya ikut ini, mana yang paling dekat eventnya, itu yang saya pergi duluan. Kalau misalkan bentrok waktunya. Nah, kalau misalkan bentrok di 3 UKM yang saya ikut, yang pertama, saya ikut yang seperti kamu tadi, saya ikut yang pertama, misalkan eventnya udah dekat, itu aku ikut 2 jam per UKM yang saya ikuti. Itu sih dari saya. Oke, kalau dari aku sih lebih ke skala prioritas ya. Kan kita sebagai mahasiswa pasti kuliah adalah prioritas utama. Terus untuk organisasi seperti yang dibilang Amsal tadi, kita prioritaskan kegiatan mana yang lebih dahulu dilakukan. Jadi membagi waktunya tuh seperti itu. Itu mungkin organisasinya e-sport duluan, seperti seminar. Itu saya dahulukan dulu buat seminar, baru ke BEM seperti itu. Suka duka kakak selama menjadi bagian dari BEM Intiki? Suka duka. Kalau duka nggak ada sih. Sukanya tuh mulai dari awal LDK BEM itu banyak banget pengalaman yang baru pertama saya rasa juga dimarahin seperti itu. Terus bertemu banyak teman,
relasi, terus kita bisa belajar bersama-sama. Di LDK IBM itu mengajarkan aku bahwa bagaimana kita bisa bekerja sama sesama tim, terus berbagai pendapat yang membuat kita bisa menjalankan hal-hal atau pengalaman-pengalaman yang luar biasa menurut saya. Itu sih dari saya. Oke, kalau dari aku dukanya sih sampai saat ini belum aku rasain ya, lebih ke sukanya. Mungkin sukanya tuh dari kita dapat banyak teman, banyak relasi seperti yang dikatakan Amsal tadi. Terus tuh banyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadain oleh BEM, seperti kemarin kan di Esteria, ada Dias Natalis juga. Itu menjadi pengalaman yang berkesan sih buat aku. Terus dukanya itu nggak ada untuk saat ini, aman. Lalu ada pengalaman di BEM yang ngebuat kakak terharu nggak? Buat terharu, mungkin dari Amsal dulu deh. Dari aku, kalau terharu, dari aku belum ada sih untuk yang terharu. Tapi yang membuat aku bangga itu aku bisa diterima di BEM dan itu udah luar biasa sih buat aku. Dan untuk segala macam tugas-tugas dan juga kewajiban yang harus dilakukan, dari saya sendiri mohon maaf jarang aktif karena kesalahan saya sendiri sih. Oke, kalau dari aku sih hal yang bikin terharu dari kegiatan kemarin ya, itu di Esteria. Jadi itu kan kegiatan yang gede, terus banyak yang kita udah lalui, naik turunnya juga, dan semua berjalan dengan lancar. Itu sih yang membuat aku terharu di BEM saat ini. Selama kakak di BEM, kakak pasti nemu beragam macam sifat atau watak dari seseorang. Nah, gimana cara kakak buat menjalin kedekatan sama anak-anak BEM? Yang berat ya. Oke, mungkin aku dulu deh. Kalau dari kedekatan ya, selama aku ikut BEM sampai saat ini tuh kan juga aku belum kerja saat ini. Jadi aku menjalin kedekatan sama anak-anak BEM yang lain tuh dengan cara sering datang, sering ngumpul sama mereka di ruang BEM. Terus seperti paling main game bareng atau enggak sekedar ngobrol, bercengkrama gitu sama anak-anak BEM. Gitu. Mungkin dari Amsal. Oke, kalau dari aku untuk bagaimana bisa dekat sama teman-teman, yang pertama seperti yang diketahui juga saya jarang sekali ke BEM, dan bagaimana saya cara untuk bisa dekat sama teman-teman itu kita ketemu mungkin di kepanitiaan yang berbeda dan ya organisasi kegiatan-kegiatan yang berbeda. Di situ kita bisa saya bisa berteman dengan teman-teman karena bertemu di organisasi atau kegiatan yang berbeda yang di luar BEM seperti itu. Oke, kan ngebahas anak BEM nih, kira-kira ada nggak orang yang bikin kakak termotivasi? Orang di BEM yang bikin kakak termotivasi? Buat yang termotivasi ya, kalau aku pribadi sih itu ada Raka ya. Kenapa Raka? Karena dia tuh dari awal aku lihat dia tuh speak up-nya tuh ngomong di depan banyak orang tuh bagus banget. Terus tuh aku juga pengen gitu biar bisa ngomong di depan banyak orang seperti Raka. Itu sih. Mungkin dari Amsal? Oke, dari aku sih kakak kepala kementerian saya sendiri yaitu Kak Pande. Karena yang buat saya terharu sama kakak itu atau bangga sama kakak, dia menghadapi kita sebagai anggotanya itu yang terkadang kurang aktif di kementerian kita sendiri. Kakaknya tetap tabah dan tetap mau ingatin kita bahwa ada kewajiban kita yang harus kita lakukan. Itu sih dari aku. Apa harapan kakak ke depannya buat BEM? Oke, aku dari dulu deh. Harapan aku untuk BEM ke depannya itu bisa makin solid lagi, terus tuh makin diperjelas lagi proker-proker ke depannya, dan juga mungkin lebih banyak dapat anggota. Oke, kalau dari aku sebagian besar sama seperti Yuda, cuman semoga ke depan BEM lebih jaya lagi dan tampak keren aja, solid. Oke, pertanyaan terakhir nih, kasih kita satu quotes doa. Oke, kalau dari aku, untuk teman-teman di luar sana, jangan berhenti untuk atau jangan takut untuk melakukan segala sesuatu yang ingin kamu lakukan. Jangan pikir kamu untuk menang, tetapi pikir pengalamannya dan juga
kegagalan, karena kegagalan adalah suatu perjalanan kita untuk menuju kesuksesan dari kegiatan atau organisasi yang ingin kita capai. Dari Kak Yuda. Quotes ya dari aku, jangan takut gagal, yaitu gagal itu pasti ada di dalam hidup kita. Jadi dunia itu adalah kita sendiri, jadi jangan sampai dunia kamu gagal karena dirimu sendiri. Oke, karena udah pertanyaannya udah habis, aku mau berterima kasih sama kakak-kakak udah menyempatkan diri datang ke sini. Terima kasih untuk kakak-kakak semua. Sampai jumpa dan dadah. Dadah. Paham.